Oke, halo semua. Balik lagi ke rekomendasi mingguan. Ya, kita review sedikit mengenai minggu lalu. IHSG cenderung sideways dari tanggal 29. Kalau kita lihat, ya memang ada pembuangan yang lumayan signifikan ketika market US koreksi 3%, tapi ternyata IHSG kita lebih kuat. Jadi ketika closingnya ditarik ke atas. Nah, ini sebenarnya udah sebuah pertanda yang sebenarnya kurang bagus. Karena kan tarikan ini kalau kalian perhatiin terjadi di Goto ya. Tanggal 29 nih, tarikan maut lah anggapannya. Tapi kan setelah itu turun lagi. Nah, IHSG kita sideways nih, belum kemana-mana nih. Dalam jangka pendek, kalau kita perhatiin sini ada sebuah resisten di daerah 7.200 ya. Nah, ini juga menyebabkan ya kalau ini nggak bisa di break bahaya, karena kan resisten yang terus dicoba berkali-kali itu cenderung berbahaya. Nah, kalau kita lihat sebuah pola, di sini juga ada sebuah pola double top. Sini satu top, di sini satu top. Nah, jadi IHSG arahnya mau kemana nih sebenarnya nih? Apakah mau naik atau mau turun? Kalau kalian nonton dari prediksi September ya harusnya IHSG bakal terlebih dahulu. Ya, dari sini ya mungkin bakal dulu. Nah, maka dari itu ya wanti-wanti jaga-jaga kalau misalnya IHSG yang nggak kuat ya. Apalagi kalau bisa break 7.078 ini agak berbahaya. Oke. Apakah harus totally stay cash? Menurut gua enggak. Menurut gua kalian masih boleh pegang saham, kalian masih boleh beli jual saham, tetapi cara mainnya diubah. Kenapa? Karena ini berbeda dengan situasi kayak misalnya begini. Nah, kalau masa begini ya stay cash. Nah, yang begini. Nah, tapi bedanya gini. Market kita di Indonesia, mau gimana pun marketnya, mau naik, mau turun, pasti ada saham yang bergerak kebalikan arah. Maksudnya apa? Nih, misalnya kan ini memang drop ya, menurut prediksi ini drop. Pada saat ini pun pasti masih ada saham yang masih naik. Contoh, waktu tanggal segini ya, 30 Juni ya. 30 Juni. Nah, masih ada saham bumi yang naik. Ini kan daerah entry kita nih pas tuh. Justru pada masa-masa begini enak. Ini kalau kayak inget balik tanggal segini tuh gue udah bilang 63 support kuat. Ini daerah entry yang paling enak di sini justru. Nih, bumi naik dari 63 sampai ke 78 ya. Sedangkan IHSG kita drop. Jadi lihat lagi, pasti masih ada saham yang bakal naik. Dan itu sebenarnya masa lebih enak. Kayak begini gitu. Oke. Nah, maka dari itu kalau kita perhatiin ini dengan kemarin dikeluarkannya laporan employment rate ya ternyata naik, unemployment rate ternyata mau naik. Nah, bisa jadi ada sebuah fear yang bakal terjadi. Cuma ya balik lagi, saham-saham yang dipilih pasti saham-saham yang memang secara akumulasi bagus, secara teknikal masih oke. Nah, maka dari itu ya jangan takut sama penurunan. Oke. Nah, untuk minggu depan ada 5 saham yang akan kita entry-kan ya. Yang pertama tuh ada BRMS. BRMS ini lagi di daerah supportnya. Di mana ini daerah supportnya? Sampai ke sini. Oke. Jadi kita bisa entry BRMS dari bawah, dari 236 ini ada EMA 20 juga bisa dijaga. 236 sampai dengan 240. TL 234. TP1 252 dan ini kuat nih 262. Oke. Nah, overall menurut gua BRMS ini masih menarik ya. Karena secara teknikal juga masih trennya masih bagus. Ini juga masih kejaga daerah support. Oke, terus yang kedua ada saham bola. Nah, bola ini kalau kalian perhatiin lumayan cenderung hitungannya sebagai sideways di sini. Kalau kalian mau lihat ini sebagai sideways bisa, kalian mau lihat ini sebagai talon descending triangle juga bisa gitu. Nah, ini dengan risk kecil, gua spekulasi dengan kita perhatiin ini adalah sebuah pola divergence. Ya. Nah, hidden bullish divergence. So ya menurut gua masih menarik dengan batas jangan sampai dia break 360. Oke, entry point kita di bola 360 sampai 374, CL 356, TP1. Nah, kayak gini bola nih gampang nih mau narik cuan.
392 TP1 dan TP2 di 404. Oke, yang ketiga saham favorit semua orang yaitu FRAND. Ini menurut gua konsolidasi yang mau naik tapi bimbang gitu. Jadi kan kita hari ini ada call di sini ya, pas di bawah daerah 9394. Nah dapat, dan ternyata udah cuan juga sampai sini. Oh ternyata kempes gitu. Nah ini masih menjadi daerah yang berat untuk FRAND. Cuma menurut gua sih bisa dilewati minggu depan. So yang menarik. Oke, kita coba antri FRAND di level. Kalau kita lihat dari sini ke sini, oke sekitar 4%. 93 sampai 97, CL di 91. TP1 kita ambil daerah sini yang sebagai daerah resist 103 dan 107. Oke, yang keempat ada saham call. Call tuh masih menarik. Jadi ya selama harga call, gue selalu bilang kan di atas 400 tuh ya agak saham call tuh masih menarik. Jadi jangan terlalu dipusingin. Jadi so far ini juga masih menarik, tapi pilihan kali ini ada di Indi. Ya Indi terlalu banyak candle-candle yang anggapannya doji ya, tapi bertahan gitu. So far secara tren juga masih bagus. Ini juga masih uptrend. Nah daerah situ daerah yang resistnya nih. Daerah-daerah yang kalau di break enak nih, langsung ke 3100. Kalau kita masuk dari sini pun 3100 ada sekitar profit 5% ya, lumayan. Oke. Kita entry Indi dari sini. Oke. 2830 sampai 2940. CL di 2810. TP1 3100 di airportnya. TP2 32. Oh ini 3320. 3320. Oke, jadi TP1 di sini, TP2 di 3320. Yang terakhir, WMPP. Nah, WMPP sendiri kalau kalian perhatiin sebenarnya sih udah sideways-nya lumayan kuat. Makanya di WMPP untuk sekarang ya, saran gua kita mainnya secara tektok. Kenapa tektok? Ya, kita bisa dapat di bawah, bisa di atas. Ini kelihatan support kuatnya tuh 168. Ini daerah support kuat. Dan ada resist kuat juga di daerah 79. Nah, makanya daerah-daerah sini sebenarnya daerah yang bisa kita entry point. Oke, kita entry WMPP di 167 sampai 171, 170 aja. Karena biasa cenderung dapat. Nah, TP1-nya kita set di 179. Oke, agak hemat dikit lah. Pasti biasa 179 overrateable. Jadi kita di 178. TP2 kalau dia break ini pasti kenceng, biasa bisa kenceng 190 dengan batas CL. Kalau dia close ya, ingat ya, dia harus close ya di bawah 165, nanti 164 CL, tapi dengan syarat dia close. Oke. Jadi ya menurut gua 5 saham ini saham-saham yang masih potensi untuk minggu depan, masih menarik. Kita lihat aja gimana. Oke, sama ada satu saham lagi sebenarnya lumayan tertarik gua lumayan tertarik sama saham ini. Cuma agak riskan. Kenapa? Karena ya ini sahamnya di bawah, yaitu HOP. Oke. Nah, HOP sendiri udah terbentuk sebuah divergence, di mana ini sebenarnya harga sahamnya biasanya ya, bandar di HOP ini gorengnya lumayan kenceng, lumayan sadis. Nah, dengan situasi udah di bawah segini, sekarang di 68, kita bisa jaga batas CL di level 64 ya, 65. Ini menarik untuk kita spekulasi ya. Cuma ya ini balik lagi resiko masing-masing. Dan menurut gua kalau dia bisa di pump, kalau bisa tiba-tiba naik, target utama coba gini, HOP itu jangan di hold ya, jangan di hold. Main di HOP, habis cuan langsung TP, dia naik langsung TP, gak usah peduli dia close-nya gimana, gak usah. Oke, karena cenderungnya menurut gua bakal terjadi ngekor. Oke, targetnya jauh. Kalau dari HOP ini kalau mau terbang bisa sampai ke 84. Ini yang kedua. Yang pertama di 75 sama 84. Oke, jadi ya resiko masing-masing. Cuma gue kasih info aja kalau ini menarik. Karena gue tahu yang nonton video YouTube gue tuh nggak banyak dan mostly nasabah. Jadi kalau kalian nasabah, kalian nonton, ya ntar kita kalau misalnya naik ya kita ngomong di grup aja gitu. Gak usah sampai kemana-mana.
Karena gue yakin dengan situasi begini mungkin banyak spekulasi juga, tapi pasti nggak berani. Sedangkan menurut gue ini menarik. Oke, terus juga ada yang nanyain saham call ya. Yang IPO, baru IPO call. Kita bahas dikit lah ya mengenai IPO call. Karena kan IPO sekarang lagi sepi, nggak kayak kemarin. Kemarin ramai banget ya. Gini, pertama lihat dulu dari underwriternya, yaitu SF atau Surya Fajar Sekuritas. Secara historical gimana? Pertama kita lihat GPSO. GPSO dari open dia sempat arah sekali langsung drop. Oke. Terus ada Unique. Ya, Unique sendiri juga sama. Open naik drop. Oke. UVCR ini agak beda cerita karena ada somebody di dalam. Terus BGJ, SPAT juga turun kan, udah kelihatan. Samov ini lumayan naik nih pas waktu IPO. Nah, SIMF waktu IPO lumayan naik nih. Nah, jadi konklusinya apa untuk kalau misalnya underwriternya Surya Fajar? Ya boleh kita ikutin, cuma arah sehari ya cabut lah gitu. Apakah langsung dibuang? Menurut gua chance-nya agak kurang. Coba kita lihat dulu di bedah. Oke, modal tempatkan. Ya, setelah IPO, kegiatan usahanya apa nih? Kegiatan usahanya adalah batu bara. Nah, melaksanakan kegiatan dari perusahaan holding, yang berarti tipenya itu kayak Saratoga. Ya, ada perusahaan holding yang anak usahanya bekerja. Aktivitas pengawasan dan pengelola unit perusahaan lain. Nah, salah satu yang bikin call ini menarik sebenarnya itu gara-gara dia ini batu bara, hubungannya sama batu bara. Nih, aktivitas penambangan di area Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Jadi ya sesuatu yang berhubungan dengan batu bara, karena batu baranya masih menarik, ya ini menarik. Tapi bedanya gini, baru IPO ya, dia baru IPO. Apakah baru IPO ini bakal naik terus? Tujuannya ngapain setelah IPO? Itu pertanyaannya. Oke. Jumlah saham yang ditawarkan 1,2 miliar lembar atau sekitar di harga 100 ya. Berarti 125 M jumlah saham yang ditawarkan. Jadi kalian perhatiin aja nih, kalau misalnya besok IPO-nya dalam sehari transaksinya udah di atas 125 M, itu lumayan hati-hati. Oke, dia melepas masyarakat 20%. Rencana penggandaan dana, modal kerja. Ya so far sih gue nggak melihat hal yang jelek di sini. Cuma untuk kalian yang mau ikutan, ya ini lumayan menarik. Tapi jangan terlalu berharap jauh gitu. Kalau dapat sekali arah, 2 kali arah, sekali arah aja deh. Atau enggak pas arahnya udah mulai kempes, ya itu udah mulai cabut dulu untuk jaga-jaga. Oke, jadi ya kalau kalian mau ikutan, menurut gue ini lumayan oke. Tanggalnya kapan? Tanggalnya 1 September sampai 5 September. Oh, berarti hari ini terakhir nih kalau kalian mau pesen. Tanggal 4 hari ini terakhir. Oke. Ya, gue sih nggak ikutan, gue kan sering bilang sama kalian, gue malas ikutan IPO. Mending ntar setelah IPO-nya kelar, mulai drop, terus mulai naik lagi di sana, baru kita ikutan, lebih asik. Oke, sip, gitu aja untuk hari ini. Semoga bisa menghadapi market minggu depan dan mendapatkan cuan yang baik. Terima kasih.